Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran CodeIgniter bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cara mengupload file di dalam CI Framework. Upload atau sering kita dengar dengan kata unggah merupakan proses mengirim file yang tersimpan dari komputer lokal ke sebuah server. Jenis file yang diupload nanti bisa berupa gambar, video, program, atau apapun. Data yang telah diupload nanti kemudian dapat diunduh atau di-download oleh orang lain atau user. Upload juga dapat diartikan sebagai proses transmisi dari sebuah file atau data dari komputer lokal ke sebuah server. Proses upload adalah kebalikan dari proses download. Jika upload adalah mengunggah, maka proses download adalah kebalikannya menerima sebuah file. Lalu bagaimanakah cara upload file di dalam CI Framework? Langkah umumnya tentu saja kita harus menyiapkan form untuk mengupload data. Yang kedua nanti membuat fungsi, bisa fungsi baru atau fungsi yang sudah ada untuk mengupload data di dalam controller. Terakhir setelah diupload tentu saja kita bisa menampilkan file yang sudah diupload ya ke dalam sebuah view. Baik teman-teman, pertama tentu saja kita harus membuat form uploadnya. Untuk upload file nanti elemen form wajib ditambahkan atribut nstyle modify/form-data. Lalu elemen yang nanti bertugas untuk mengupload file harus bertipe file. Sebelumnya mungkin bertipe teks ya, nanti kita ubah menjadi bertipe file agar nanti dapat mengunggah ya dari file yang kita ingin upload ke sebuah server. Itu langkah pertama, dari sisi form ditambah atribut-atribut khusus ya untuk mengupload file. Langkah kedua tadi ya, di dalam sebuah controller, contohnya dalam studi kasus kita adalah di buku controller, karena studi kasusnya perpustakaan, kita akan upload cover buku gitu ya. Yang sebelumnya belum ada gambar covernya, baru file no cover ya .jpg. Nah sekarang kita akan coba upload sesuai dengan cover dari judul buku tersebut. Ya tentu saja ketika kita menggunakan form itu, processing form ada di fungsi store, bagian dari proses form input data. Nanti sebelum kita proses input data-data ISBN, judul buku, ya stok dan seterusnya, teman-teman ya kita proses dulu upload filenya. Ya pertama kita tangkap ya dari elemen form yang tadi sudah bertipe file. Dari elemen form kita tangkap dengan cara this request get file, lalu file name, lalu elemen formnya name-nya apa ya, simpan ke dalam sebuah variabel misalnya cover ya. Nanti kalau ingin dites boleh di printf cover.getName itu isinya apa. Tentu saja nanti nama file yang ada di komputer lokal, nanti kita bisa eksekusi teman-teman ya. Lalu kita beri logika, kenapa? Karena by default upload file cover buku itu tidak wajib diisi ya, bisa belakangan. Jadi kita kasih logika, jika tidak kosong nama covernya, nama cover bukunya, nanti teman-teman kita ambil extension dari file bukunya ya dengan metode getClientExtension, ini bawaan dari CI-nya. Ya, setelah itu teman-teman nama filenya bebas. Ya, sarannya nanti yang sifatnya unik. Kalau buku ada ISBN, pegawai ada NIP, mahasiswa ada NIP ya. Kenapa? Agar nanti ketika tersimpan di database nama filenya dan fisiknya di sebuah folder di server nanti tidak bentrok ya.
Jadi kita ambil field yang bersifat unik, itu sarannya. Sebenarnya sih nggak unik nggak apa-apa, tapi takutnya nanti nama filenya sama antara satu file dengan yang lain, nanti jadi tertiban gitu ya. Jadi disarankan ya nanti nama filenya yang bersifat unik kita ambil saja dari field ISBN. Atau teman-teman nanti bisa juga menggunakan metode get random name. Jadi nanti namanya random ya, berupa kumpulan teks dan angka, itu dipersilakan juga. Kalau get name kan nama file aslinya ya. Jadi untuk nama filenya diberi kebebasan, tapi disarankan yang bersifat unik. Lalu teman-teman, karena kita sudah tadi mendapatkan extensionnya, misalnya JPG, PNG, atau bitmap, BMP, yang nanti di-concat ya ISBN-nya dengan extensionnya. Lalu fisik gambarnya, teman-teman move atau pindahkan ke folder yang ada di public ya. Misalnya nanti namanya cover / nanti nama filenya adalah ISBN-nya extensionnya misalnya JPG. Itu jika di elemen form memang ada nama file covernya yang akan diupload. Tapi kalau kosong, kalau user itu jika memang tidak ingin upload cover karena belum ada covernya, nanti nama file name-nya kosong gitu ya. Oleh karena itu di proses input data lainnya, kalau yang lainnya sesuai dengan name elemen form, misalnya ISBN, nanti request dari formnya apa, ini bisa diganti get post ya, sesuai dengan metode formnya post gitu ya. Kalau di sini get variable, ya ini merujuk ke name elemen form. Tapi untuk cover tidak, this request get cover tidak, melainkan dari file name yang tadi sudah dikasih logika. Kalau di-upload nanti nama filenya ISBN extensionnya apa. Kalau nanti nggak ngupload berarti file name-nya kosong atau nggak ada ya. Berarti di sisi database hanya menyimpan nama file, lalu fisik gambarnya disimpan ke folder public, tepatnya di folder cover ya, dengan nama file yang sudah ditentukan tadi. Oke, cukup mudah teman-teman untuk fungsi store-nya ya, atau processing form input data. Nanti ya upload file ini ada juga ketika ngedit data, berarti di form edit juga kita ubah ya function update yang sudah ada sebelumnya untuk mengubah data-data buku, ISBN-nya, judulnya, stoknya, kategorinya, dan seterusnya. Namun untuk proses update dari cover buku nanti diletakkan di atas proses update data-data buku. Nah, caranya sama, kita ciptakan dulu objeknya dari buku model, disimpan dalam instan $model. Lalu teman-teman ketika nanti ngedit itu ada hidden field. Kenapa? Karena ada klausa where ID. Ya kan query-nya update buku set bla 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 bla. Ya, nanti ada where ID. Nah, where ID-nya diambil dari hidden field ya. Dari form sudah ada kemarin di video sebelumnya, ada hidden field ya. Nah, ketika kita ingin mengupdate cover buku ya, maka kita ambil dulu ya teman-teman nama filenya apa. Di sini model fan ID, berarti diambil satu baris ya. Ini seperti query select bintang from buku where ID apa, lalu kita tentukan kolom apa yang kita mau ambil, kolom cover. Disimpan oleh variabel file cover ya. Lalu teman-teman ya, seperti tadi input kita tangkap request get file yang ada di elemen form, yang name elemen formnya adalah cover, disimpan oleh variabel cover. Lalu kita ambil juga extension filenya ya, karena tadi kita menyimpannya dengan extension yang file gambarnya, lalu depannya adalah yang unik ISBN-nya. Oke, pada proses selanjutnya di update ini cukup panjang lebar karena dicek dulu apakah memang user ingin ngupdate, lalu dicek lagi apakah sebelumnya sudah ada file covernya. Kalau sudah ada sebelumnya, dihapus dulu, di unlink di sini ya, baru diproses update cover yang baru. Ini hampir sama prosesnya dengan input, cuma di sini ada metode unlink untuk menghapus file cover yang lama.
jika sudah ada. Jika nggak ada, ya nanti ini dilewati. Ya, lalu pengecekannya sampai 2 kali ya. Apakah memang user benar-benar ingin mengupdate cover, lalu apakah ya bukunya sudah ada cover bukunya. Kalau sudah ada dihapus dulu, baru diganti yang baru. Nah, jika tidak tidak ingin update, si user hanya ngupdate data lainnya, misalnya ngupdate judul buku, ngupdate stok ya, user tidak akan ngupdate cover buku. Nanti file name-nya jangan kosong. Kalau kosong nanti yang tadinya ada jadi nggak ada. Jadi nanti nama filenya nama file yang lama diambil dari variabel file cover yang ada, yang sudah ditentukan di atas ya. Nah, ini dia dari kolom cover buku. Oke, selanjutnya teman-teman prosesnya hampir sama dengan insert data. Yang lainnya nanti sesuai name elemen formnya, khusus cover nanti diambil dari variabel file name. Apakah tetap yang lama ataukah nanti yang baru ya. Oke teman-teman, seperti itu untuk update. Terakhir ya, di delete berarti kita sebelum menghapus data-data yang lainnya, misalnya ISBN, judul buku, ya, kategori, stok dan seterusnya, kita hapus dulu fisik filenya, ya, dengan dengan menciptakan objek dari buku model, disimpan dalam instan model, lalu define ID, berarti ini satu baris, ya, disimpan oleh variabel buku, lalu kita fokus ke covernya, nanti ada nama file covernya apa. Jika tidak kosong, file covernya ada, ya teman-teman, kan buku itu tidak wajib di-upload covernya ya. Kalau nanti ada atau nggak kosong, ya dihapus fisiknya di dalam folder cover ya, di unlink gitu ya. Tapi kalau nanti memang nggak ada, ya nggak berlaku unlinknya gitu ya. Karena memang sebelumnya buku itu tidak ada covernya. Jadi kalau ada covernya di unlink, dihapus dulu fisiknya dari folder cover, lalu setelah itu baru menghapus data-data yang lainnya dengan klausa where seperti biasa ya. Dengan metode delete, berarti ini menjalankan SQL query delete from buku where ID yang mana yang akan dihapus, termasuk menghapus ya fisik dari file covernya yang ada di folder cover jika ada, jika tidak kosong gitu ya. Baik teman-teman ya, sebelum kita tampilkan, kita lalui dulu proses di sisi view-nya dan di sisi controllernya. Kita buka project kita ya. Ini pas saya sedang membuka di project kita CA4. Yang pertama view-nya dulu ya, ada di 2 tempat teman-teman. Ini saya close all dulu nih, close other. Oke, saya buka di view-nya, views buku form, ada 2 form ya. Ya di sini teman-teman, actionnya sudah ada, metodenya post ya. Nanti teman-teman ini tinggal tambah satu atribut apa, ends type ya, ini ya, ends type ya, multipart form data. Biasanya kalau editor yang bagus itu sudah ada auto complete-nya ya, multipart form data. Nah seperti ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya ya, elemen formnya yang bertugas ngupload diubah tipenya. Nah ini dia ya, name cover, tipenya jangan teks lagi tapi tipenya adalah file. Oke, di 2 tempat ya teman-teman ya, di 2 tempat. Ini saya simpan dulu. Pertama di form untuk input data, kedua di form untuk ngedit ya. Sama form ngedit juga begitu ya. Oh, method post, actionnya ke update buku, di controllernya spasi, atributnya apa tadi, ends type, multipart form data ya. Kalau editornya bagus ada auto complete-nya, jadi kita tidak perlu repot-repot mengetik sampai habis gitu ya. Lalu elemen form yang bertugas untuk mengupload file, nanti tipenya diganti ya, input name cover, tipenya jangan teks, tipenya adalah file. Baik, kita lihat dulu perubahannya teman-teman. Kita jalankan server CI-nya, kita terminal, lalu PHP
spark serve, gitu ya, kita jalankan. Pastikan Apache dan database MySQL-nya running. Saya menggunakan sub control panel ya, gunakan XIMPP. Oke, sudah running. Kita buka aplikasinya. Ini database-nya ya. Bukunya belum ada covernya teman-teman. Localhost 8080. Oke, master data, buku. Ya, ini masih covernya not available. Detailnya juga demikian ya. Masih not available. Masih belum ada. Ya, nanti kita bisa ubah dari sini, nanti ngupload ulang, atau ketika input baru, master data buku, tambah, kita lihat ya. Nah, ini sudah berubah. Ya, sudah bisa ngupload ya. Lalu di apa tadi teman-teman, di update ya. Ini juga bisa kita update covernya. Oke, sudah berjalan dari sisi formnya ya. Sekarang kita masuk ke sisi controllernya. Ya, berarti di buku controller pertama di action, di method tentu saja store, yang kelanjutan dari method create ya, dari form buku ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah tahapan untuk input data. Perhatikan, covernya masih mengambil nama filenya ya dari request element form. Nah, nanti ini kita ganti dengan apa? File name. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya ambil saja dari project yang sudah ada. Ya, pertama di fungsi create, fungsi store ya, mohon maaf. Nah, ini dia proses-prosesnya. Saya ambil, ini sama dengan slide ya. Ya, letakkan di atas sini teman-teman sebelum processing apa namanya input data-data biasa gitu ya. Oke, nah, saya jelaskan lagi sekali lagi. Pertama, kita tangkap request dari get filenya ya. Coba kita tes apakah nama filenya ada teman-teman ya, dengan perintah php printf ya, nyetak apa adanya dari cover get name, lalu kita exit. Jadi ini nggak diproses ya, ini buat ngetes aja pas input data ya, bukan pas ngedit. Master data buku tambah ya, langsung fokus ke sini ke cover ya. Misalnya ini cover 5 ya nama filenya. Saya open, saya eksekusi ya. Perhatikan teman-teman ya, di sini ada nama filenya, berarti logiknya sudah benar ya. Logiknya sudah benar ya. Ini saya komen lagi, jika tidak kosong cover get name-nya, kalau nggak kosong memang user sengaja untuk ngupload, maka kita lanjutkan proses uploadnya ya. Pertama, extension filenya diambil, karena tadi kenapa kita tidak mengambil nama file aslinya? Kenapa? Takutnya bentrok. Takutnya nanti teman-teman file lain namanya sama, nanti di database lalu di folder di server nanti ketiban gambarnya gitu ya. Jadi kita ambil yang unik, extensionnya aja kita ambil dengan fungsi get client extension. Ini bawaan dari CI, hampir sama dengan framework yang lainnya. Lalu teman-teman nama filenya, ini variabelnya bebas ya, itu diambil dari kolom yang unik. Contohnya teman-teman ISBN. This request get var bisa diganti get post karena metode formnya post ya. Lalu kita concat dengan dot titik, ini extension ya. Extensionnya apa? JPGK, PNGK dan seterusnya ya. Oh ya teman-teman, ini kita belum belajar validasi. Nanti yang boleh diupload jenis filenya apa, ukurannya berapa, itu nanti ada di video selanjutnya. Sekarang kita fokus dulu bagaimana CCI mengupload file dari lokal ke server seperti itu. Ya, terakhir, kalau sudah dapat file name-nya, nanti teman-teman ya, file name ini disimpan di file cover. Ini kita ganti. Ini saya komen aja. Cover ya, sama
sama dengan lebih besar, pasangannya bukan dari get request di elemen font, bukan ya, melainkan dari variabel file name sudah ditentukan ya. File name-nya kosong atau tidak ya logiknya di sini ya. Jadi memang kalau user itu sengaja untuk upload cover, nanti nama filenya dari ISBN-nya kita concat dengan dot extension-nya apa, lalu phishing filenya di move ke folder cover, nggak usah dibuat, nggak apa-apa, nanti si CI akan membuatkan secara otomatis di public ya. Lalu nama filenya apa yang sudah ditentukan tadi. Else ya, jikalau user tidak ingin upload cover buku, ya udah tidak ada file name, kosong. Jadi di sini file name-nya kosong atau ada dengan ISBN-nya dan extension-nya tergantung user ya sengaja upload atau tidak. Tadi logiknya sudah kita tes benar gitu ya. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah cukup. Covernya tadi diganti, setelah itu modelnya menginsert seluruh data termasuk cover yang diambil dari file name-nya ya, dan terakhir di redirect, dikembalikan ke halaman buku. Kita simpan. Nanti kita cek apakah di folder public ada folder baru yang bernama cover. Nah ini dia, di move ya, di public ya, di public. Nah ini teman-teman ya, sebelumnya teman-teman kita ambil nocover.png ya untuk view buku yang awal sama yang detail. Coba kita lihat dulu view buku yang index. Nah ini teman-teman ya, dari base URL image nocover.png. Begitu pula di file show-nya ini juga sama ya, dari folder image. Tapi nanti kalau sudah di-upload teman-teman, ini kita ambil dari folder cover yang baru. Sekarang belum ada ya, karena memang belum di-upload di public, di folder public. Nah ini teman-teman, nanti akan ada folder baru. Kita tes ya. Sebelumnya disimpan dulu yang sudah kita kerjakan tadi di controller ya. Baru satu fungsi store ya. Kita tes. Kita lihat dulu data bukunya teman-teman ya. Inputnya asal juga nggak apa-apa ya, atau lihat database saja ya. 112 nggak ada ya. Di sini kategorinya baru teman-teman berapa? 1 ya, baru 2 ya. Kita tambah dulu kategorinya boleh, karena belum dibuat fitur CRUD-nya untuk kategori ya, jadi nambahnya masih di database ya. Kita baru kemarin concern di buku. Tambah satu lagi, misalnya buku tentang komputer. Terusnya peternakan, pertanian ya. Kita tambah ya kategori bukunya biar nanti beragam bukunya. Oke teman-teman, kategorinya sudah ada 4: sejarah, sosial politik, komputer, pertanian ya, biar lebih seragam, lebih dinamis ya, beragam ya. Ya, saya tambah 112, ISBN-nya belum ada ya. Judulnya misalnya tadi ada pertanian ya, menanam jagung. Tahun cetak 2019, stoknya bebas 10, 25 gitu ya, pengarangnya bebas, pengarangnya juga baru 2 ya, penerbitnya juga baru 2, nanti boleh ditambah. Jenisnya langsung tambah ya, pertanian ya. Kita upload bebas, ini saya ambil dari image ya, misalnya ada icon-icon atau contoh cover. Misalnya yang nomor 3, nanti nama filenya bukan cover 3 PNG, melainkan 112 ya, karena diambil dari ISBN-nya. Baik, saya simpan teman-teman. Oke, di sini ISBN-nya unik, sudah ada ternyata 112.
lihat di basic. Pak, menanam jagung. Oh, sudah ada ya teman-teman, ini sudah masuk menanam jagung 112. Oke, dianggapnya unik ya. Coba kita lihat di data bukunya, master data buku. Nah, menanam jagung ada ya teman-teman ya. Oke, tadi keburu di submit ya. Oke teman-teman, ini belum tampil, tapi kita lihat di fisiknya. Di folder apa teman-teman, di folder public cover ada ya. Nah perhatikan, oh iya tadi keburu di submit ya teman-teman ya, 112 ini ada ya. Nah sudah masuk teman-teman, ini saya hapus saja. Oke, kita tes sekali lagi ya. Coba kita lihat master data buku, ID-nya nggak kelihatan ya, ISBN-nya ya di detail ya. 113, misalnya yang jenisnya teman-teman nanti komputer atau pertanian lagi boleh, tambah 113, judulnya menanam misalnya padi, kalau cetaknya bebas 2020, stoknya misalnya 30, pengarangnya bebas, penerbitnya bebas, buku pertanian pilih lagi teman-teman yang nomor 5, tapi nanti nama filenya adalah 113 ya, 113.png. Oke ya, menanam padi ya. Kita lihat di fisiknya teman-teman, apakah ada file baru 113 ya. Oke, berhasil teman-teman ya, sudah berhasil. Nah sekarang kita tampilkan view-nya di dua tempat. Kita kembali lagi ke slide ya. Setelah berhasil memproses ya di fungsi store teman-teman, langkah selanjutnya adalah menampilkan file upload ke dalam view. Nah ini ya, pertama di halaman buku indeks ya, halaman awal tadi ya. Nanti ada logic if not empty $b cover, ini sesuai variabel yang sudah ada. Kalau nggak kosong covernya, maka tampilkan sesuai cover yang sudah diupload. Tapi kalau memang kosong, memang user belum upload, ya tetap ditampilkan dari folder image nocover.jpg gitu ya. Baik teman-teman, saya ambil saja dari project yang sudah ada di view. Di dalam slide sudah ada juga ya. Di views ya, buku indeks. Nah, saya mau ambil bagian saja. Nah, ini logiknya ya teman-teman ya. Oke. Di views di project kita. Buku indeks. Yang sebelumnya menampilkan ya teman-teman mau cover PNG ya di dalam folder image, ini kita ganti dengan logic. Jadi ini kita ganti dengan logic ya. Ini persentase lebar dari kolomnya bebas, disesuaikan saja teman-teman. Oke, ini ada buka PHP, tutup PHP. Ini cara kerjanya teman-teman. Scripting PHP bergantian dengan tag HTML. Jadi kalau PHP sedang berjalan berada di dalam script PHP, jika selesai ditutup PHP-nya, masuk teman-teman tagging HTML. Ya logiknya if not empty $b ini variabel yang sudah ada sebelumnya, buku dialiaskan ke variabel B, lalu kita ambil fill name cover dari tabel buku. Jika tidak kosong, if not empty cover bukunya, maka tadi kan sudah ada ya di database-nya ada. Coba kita lihat di database di tabel buku. Nah sudah ada ya 112 PNG, 113 PNG. Kalau sudah ada teman-teman ya di database dan fisiknya juga sudah ada, ya tampilkan saja ya sesuai yang sudah diupload. Yang adanya sekarang bukan di image foldernya, cover yang untuk upload di cover, tapi kalau nggak cover masih berada di folder image, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya.
Nanti kalau ada, teman-teman tampilkan cover buku yang sudah diupload di folder cover. Ini lebarnya diberi kebebasan untuk presentasinya. Namun, jika kosong, kebalikan dari not empty, memang user belum upload, ya sudah, cover bukunya yang no cover di folder image. Ya, coba kita simpan. Ini di indeks ya. Isi freeload aja di sini. Oke ya teman-teman, ini sudah ada 2 ya. Oh, ini kenapa kosong nih? Kita lihat logiknya. Oh, no covernya .jpg. Kalau kita apa nih? Karena saya copy paste dari project sebelumnya ya. Di folder image, no covernya png. Ya, extensionnya beda. Kalau yang project kita ya no cover png gitu ya. Oke, simpan. Ya, di reload. Ya, perhatikan teman-teman ya. Untuk yang sudah di-upload covernya sesuai covernya, tapi kalau yang belum ya image not available. Nanti dicari lagi gambar-gambar yang menarik atau buat sendiri gitu ya. Yang ukurannya sama dengan yang di atas yang sudah di-upload. Oke, teman-teman, sekarang di detailnya. Ini pasti masih not image not available, sama ya. Dikasih logic juga teman-teman. Diambil saja dari project yang sudah ada, di file show, buku show ya. Logiknya sama seperti tadi ya, cuma ganti variabel aja kok. Ya, kita buka views ya, buku, views, buku, lalu file show.php yang tadinya menampilkan no cover png, teman-teman, ini kita kasih logic, ini dihapus saja. Untuk lebarnya nanti diberi kebebasan ya. Oke, jika ada covernya, if not empty, buku ya. Perhatikan ini nama variabelnya ikut di atas atau di bawah sebelumnya, buku ya, benar ya. Jika tidak kosong di database cover bukunya, maka yang ditampilkan ini HTML jalan, PHP-nya ditutup bergantian. Nah, base URL cover dari cover buku yang sudah diupload. Lalu selesai HTML, gantian PHP masuk. Ya, karena ada tutup kurung kurawal untuk if not empty buku cover, else. Nanti kebalikannya, jika tidak ada, ya sudah. Tampilkan saja teman-teman image no cover.png tadi ya, bukan JPG. Ya, walaupun cuma 1 karakter ini teman-teman, tutup kurung kurawal, tapi dia termasuk scripting PHP, ini wajib ada penanda buka PHP, tutup PHP. Ya, kita tes teman-teman. Si freeload. Ya, ini akan ada gitu ya. Akan ada teman-teman cover bukunya. Ya, coba kita go back ke halaman sebelumnya yang belum ada covernya. Misalnya Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia detail, belum ada covernya ya. Nanti di halaman detail juga di sini image not available. Nanti teman-teman tinggal ubah dan di-upload ulang. Tapi prosesnya belum ya, baru form editnya. Baik teman-teman, sudah selesai untuk input ya data baru disertai dengan upload cover buku. Sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua di buku controller, yaitu fungsi update. Ya, karena ada di 2 tempat. Di fungsi update teman-teman, fungsi store sudah. Sekarang kelanjutan dari fungsi edit, form processing, form edit ada di update. Kalau kita lihat form editnya, ini teman-teman diarahkan ya actionnya ke update buku ya, update buku ke URL ke mana? Ke routingnya ya, routing update buku ya. Coba kita buka juga ya. Routing itu ada di appconfig lalu roots ya .php. Oke teman-teman, nah update buku diarahkan ke buku controller ke fungsi update. Maka di buku controller ya di fungsi update-nya teman-teman kita tambahkan untuk processing update cover buku ya. Jadi yang diupdate bukan hanya data, melainkan cover pun bisa diupdate dari cover yang lama menjadi cover yang baru gitu ya. Baik di controllers ya buku, di fungsi update kita tambahkan. Jika tidak berpanjang lebar, tidak terlalu lama, kita ambil saja dari project saya yang sudah ada. Ya, nanti
sama penjelasannya seperti di slide di buku controller di fungsi update. Nah ini teman-teman ya, jadi ditempatkan setelah model buku model ya, lalu setelah hidden field, karena di form edit ya, dan di form edit tentu saja ada hidden field untuk klausa where ID. Kita buka dulu ya, buku, form edit, di paling bawah sebelum tombol ubah itu ada hidden field, input type sama dengan hidden, name ID edit yang nanti secara sembunyi-sembunyi dikirim ke controller untuk klausa where ID ya. Oke, kita buka lagi teman-teman controller buku. Nah ini ya buku PHP, letakkannya setelah hidden field ya, ini sudah ada. Nah jika ingin update cover buku sampai nanti kalau usernya memang tidak ingin update, kalau proses ubah lainnya kan sudah ada ya, atau tetap komentarnya saya copy gitu ya. Oke, saya copy paste dari project yang sudah ada di atas fungsi di dalam fungsi update di bawah hidden field, karena nanti model buku model $model instannya dibutuhkan, sama proses update cover bukunya dan ID-nya juga dibutuhkan ya. Ini saya copy paste sebelum data atau sesudah hidden field ya. Baik, penjelasannya teman-teman, jika user ingin update cover buku, maka kita ambil dulu datanya satu baris dengan klausa where ID. Ya, di sini $model fan ID ya, model ini diambil dari buku model. Lalu teman-teman kita fokus ke kolom cover, ke field cover yang ada di tabel buku. Ya, nama filenya disimpan oleh file cover ya. Lalu teman-teman request get filenya yang ada di elemen form edit ya, itu teman-teman sama seperti tadi insert dipanggil fungsi get file cover. Nama filenya ada apa enggak gitu ya. Lalu tentu saja extensionnya juga, karena nanti pas menyimpan ulang cover buku, ngupdate cover buku, extensionnya diambil, lalu nanti ditambah dengan ISBN-nya ya. Barangkali ISBN-nya berubah, tapi teman-teman nanti biasanya ISBN atau kode produk ya, atau mungkin juga name itu di generate, ada fungsi generate di PHP. Sekarang kita masih manual semua. Biasanya sih di generate, jadi kodenya di random secara otomatis gitu ya. Oke teman-teman, setelah itu jika user ingin update cover bukunya, dicek di dalam elemen formnya nama filenya ada apa enggak gitu ya, kosong atau tidak, not empty gitu ya. Kalau tidak kosong, lalu dicek lagi. Kalau data buku sebelumnya sudah ada cover yang lama, di unlink dulu, dihapus dulu teman-teman ya. Nanti diganti dengan cover yang baru ya. Nanti proses penggantiannya sama seperti insert, file name-nya diambil dari ISBN, lalu .extension yang sudah ada di atas ya, get client extension. Lalu teman-teman fisiknya yang baru di move ulang, nanti akan nimpa ulang karena ISBN ini unik, yang lama diganti yang baru seperti itu. Jadi di move ke folder cover yang ada di public dengan nama file yang sama karena diambil dari ISBN. Tapi ya else nih kan ada if, pasangannya else. Jika user tidak ingin update covernya, ya udah file name-nya pakai nama file yang lama yang tadi sudah diambil dari select bintang from buku ya, where ID yang mana, tepatnya ke kolom cover file name-nya itu kayak gitu. Nanti file name-nya tetap yang lama jika user tidak ingin ngupdate, karena ngupdate ini bisa jadi user ngupdate data-data lainnya. Seperti di sini, dia ngupdate misalnya judul, tahun cetak, stok, dan seterusnya gitu ya. Oke, terakhir teman-teman, covernya jangan ambil dari request get file atau get post covernya, melainkan dari file name-nya. File name-nya ada nama file name yang baru ya, atau yang lama ya tergantung ya usernya ngupdate cover buku atau tidak. Berarti ini saya copy dan di komen sama seperti insert ya teman-teman ya.
comment. Covernya ambil dari variabel $file_name. File name. Nah, ini teman-teman yang gini ya. Ada nama filenya, walaupun ini nama filenya sama dengan yang lama ya. Cuma fisiknya yang baru gitu ya. Karena tadi kita setting unik. Kalau nanti nggak ngupdate, ambil dari nama file yang lama $fileCover yang sudah dibuat di atas. Oke, sepertinya sudah. Yang lain nggak ada perubahan, cuma di file name cover saja saya simpan. Coba kita tes satu-satu ya teman-teman. Kita back dulu, go back dulu ya. Ya, perhatikan teman-teman, yang ada filenya dulu ya. Ini menanam padi. Kalau kita lihat 113 PNG, coba dilihat di sini ya. Di public, lalu teman-teman di cover 113, perhatikan yang warna merah ya. Book title ini juga judulnya belum ada ya. Saya ambil dari internet. Nanti teman-teman bebas desain sendiri atau ambil dari cover-cover buku yang sudah ada yang dengan judul yang sesuai ya. Teman-teman, ini yang warna merah saya ganti warna hijau misalnya ya, yang 113. Fisiknya berubah atau tidak? Untuk nama filenya sih sama gitu ya. Baik, kita coba sama-sama teman-teman. Nanti yang merah ini dihapus dulu, lalu diganti yang warna hijau ya. Oke, ini kita update, ubah, ya, ubah. Yang lain boleh juga menanam padi, misalnya rojo lele. Ya, stoknya misalnya ada 50 buku gitu ya, contoh ya. Pengarang penerbitnya nggak usah diganti. Tetap pertanian, kita update covernya juga yang warna hijau misalnya ya. Ubah, perhatikan ini berubah hijau. Sekarang ini juga berubah hijau, yang tadinya merah jadi hijau. Berubah dua-duanya ya. Jadi yang merah dihapus dulu, diganti yang baru. Berhasil ya teman-teman ya. Apakah di indeksnya berubah juga? Ya, ini berubah semua nih, menanam padi rojo lele ya, go back ya, warna hijau juga. Lalu teman-teman, si user nggak ngupdate cover, ngupdate data yang lain, apakah tetap warna hijau cover bukunya atau nanti memang kosong jadinya gitu ya. Karena tadi logiknya kalau dia nggak ngedit nama filenya yang lama, file cover yang lama gitu ya teman-teman. Kita tes sekali lagi, ubah. Ini menanam padi lagi, tahunnya 2021 deh. Stoknya 180. Ya, ini asal aja teman-teman ya. Pengarangnya diganti, penerbitnya diganti. Siti Aminah GIMP ya. Oke, tapi nggak ngedit cover, ngedit data biasa aja. Apakah tetap warna hijau? Ubah. Nah, tetap warna hijau, tapi yang berubah data-data yang lainnya. Baik teman-teman, sudah berhasil ya untuk update-nya ya. Terakhir, kalau kita ngapus teman-teman, harusnya fisiknya pun ikut terhapus karena metode upload file kita bukan ke database ya, yang nanti menggunakan blob ya, blob file. Jadi filenya ikut tersimpan di database kita tidak. Nama filenya saja masuk ke database, ke tabel buku, ke file cover gitu ya. Sedangkan fisiknya ke folder cover yang ada di public. Ini metodenya banyak seperti ini, walaupun ada juga metode fisik dan nama filenya ke database, tapi itu nanti membuat database cepat penuh gitu ya. Tapi teman-teman, itu tergantung kebijakan masing-masing. Nah, cara ini pun banyak ya. Jadi terpisah antara fisik filenya dengan nama filenya. Fisiknya di folder cover di sisi server, sedangkan nama filenya di sisi database gitu ya. Baik, kita hapus, tapi kalau sekarang menyisakan sampah, datanya terhapus, tapi teman-teman yang nomor 113 nanti teman-teman tetap ada. Coba aja ini dihapus ya. Ya, menanam padi kan sudah nggak ada nih teman-teman ya. Cuma sampahnya, menjadikan sampah untuk fisiknya. Karena metodenya terpisah antara fisik dengan nama filenya gitu ya. Di cover, nah 113 yang warna hijau, teman-teman, ini masih ada, menyisakan sampah. Bisa sih dihapus, tapi kan jadi 2 kali kerja.
dan nggak mungkin orang masuk ke hosting sembarangan gitu ya, harus ada autentikasi dulu ya. Jadi tidak seperti itu cara kerjanya teman-teman. Kalau ngapus data harusnya terhapus juga fisik filenya yang ada di public cover. Caranya kita lihat slide ya yang tadi belum sempat dibahas, fungsi delete. Nah teman-teman seperti ini. Yang sebelumnya langsung model where ID delete, menghapus-hapus saja, tapi untuk karena ada file yang dihapus juga di sisi server, di file cover, di unlink gitu ya. Nanti teman-teman seperti biasa di find ID, select bintang from buku where ID mana, nanti di troubleshooting boleh, di print F ya, apakah cover buku ada nama filenya ya teman-teman. Nah nanti kita fokus ke kolom cover, nama filenya apa gitu ya. Nah nanti file covernya di unlink, logiknya dicek dulu. Data buku sebelum dihapus, apakah sudah ada file covernya? Kan ada juga yang belum gitu ya. Ada juga yang belum, masih kosong ya, masih menggunakan nocover.png. Nah teman-teman kalau sudah ada ya teman-teman, file cover yang sudah diupload dihapus dulu, baru setelah itu di delete data-data yang lain. Jadi sama seperti ngupdate ya. Jadi kalau ngupdate, sebelum ngupdate dihapus dulu file cover yang lama, lalu diganti yang baru. Kalau sekarang benar-benar dihapus selamanya gitu ya. Di unlink cover, ini nama folder, lalu nama filenya gitu ya. Baik teman-teman, saya ambil lagi dari project yang sudah ada. Nah dari sini ya, sampai sebelum klausa where ID delete gitu ya. Saya copy, kita letakkan di project kita di buku controller di fungsi delete. Nah ini dia, sebelum where ID, setelah menciptakan objek buku model dengan instant object $model, kita hapus dulu fisik lamanya ya, fisik cover buku yang lama dihapus dengan cara model, dan dari sini ya, find ID, select bintang from buku where ID yang mana, lalu kita fokus ke teman-teman buku, ini buku ya, variabelnya covernya, ke covernya. Lalu logiknya, if not empty file covernya, kalau memang ada ya di unlink, dihapus dari folder cover, nama filenya apa. Sekarang apakah masih menyisakan sampah teman-teman? Ya ini saya teman-teman simpan dulu. Nah, misalnya pemberontakan G30 PKI, saya teman-teman ubah dulu covernya. Misalnya cover warna biru deh, cover 3 ya. Nanti nama filenya 114.png, bukan nama file aslinya ya. Saya ubah. Nah ini sudah berubah warna biru. Kita lihat fisiknya teman-teman di image ya, bukan di cover, di public cover 114 ya. Ya ini 114 apakah akan terhapus juga kalau kita hapus ya. Baik teman-teman, ngapusnya bisa dari sini atau go back juga boleh, sama saja. Oh sama-sama ini ya warnanya ya, biru ya, ganti yang lain deh teman-teman, jangan yang biru ya, warna pink misalnya ya. Oke, ini ya saya hapus ya teman-teman. Hapusnya bisa dari sini atau dari show tadi, detail tadi, hapus. Nanti yang terhapus yang warna pink ya. Nah ini 114 apakah ikut terhapus atau tidak. Kita buktikan, hapus. Anda yakin data dihapus? Oke. Terhapus datanya, tidak ada lagi. Pemberontakan G30 SPKI tadi ya bukunya. Sekarang kita lihat di sisi database, pastinya juga nggak ada, kosong ya teman-teman. Nah kita lihat fisiknya. Nah sudah tidak ada ya, tadi kan sempat terlihat. Sekarang kita lihat di public cover 114 nggak ada yang warna pink. Oke teman-teman, demikian pembelajaran tentang upload file di dalam CI framework di 3 metode store, processing form input data, metode update, processing update data, sama metode delete ketika menghapus data. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan pelajari tentang
validasi datanya. Sekarang belum ada validasi datanya. Insya Allah di video selanjutnya kita akan pelajari validasi datanya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.